Om Swastiastu, para pemirsa obrolan Bare Banjar di seluruh Nusantara yang saat ini sedang menyimak kami dari live streaming FB Group di seluruh Nusantara. Bagaimana ini Pak Agus Wirawan? Tadi Pak Nyoman Parte bilang bahwa di seputaran danau ini juga banyak karamba. Bagaimana menyikapi hal ini, Pak Agus Wirawan? Apakah akan memberikan penjelasan? Silakan, silakan Pak Agus. Om Swastiastu. Swastiastu. Nggih, Rajang Wengi, Bapak Ibu sareng sinamian, sane sucian titiang, dan jero mangku sane sareng ampun ngikuti acara niki, Bapak Nyoman Parte selaku anggota DPR RI yang sangat peduli dengan kegiatan ekoenzim di Kabupaten Bangli, utamanya di Danau Batur. Niki titiang saking bidang perikanan, stafnya Pak Alit niki, Pak Kadis PKP, mungkin karena langsung menunjuk ke bidang niki, Ampuro niki titiang nyawis niki dimun kidik kegiatan yang izin niki Pak Kadis titiang nyawis dan sedikit dari pertanyaan dan informasi yang ingin yang sampaikan. Sepun niki Ibu Kelih, Bu Wayan, taler Pak Nyoman, sane sampun ngarengin taler rekan-rekan kiosan sane wenten terkait kegiatan yang sudah kita lakukan terkait penuaan ekoenzim yang dilakukan di Danau Batur. Sudah beberapa kali kegiatan tadi disampaikan baik oleh Pak Nyoman maupun Bapak Kadis LH untuk ekoenzimnya. Kita di bidang perikanan khususnya niki dari beberapa tahun belakangan niki memang kita sadari untuk kegiatan utamanya niki kegiatan budidaya ikan dengan sistem keramba jaring apung sudah kita lakukan. Nah, tetapi dari kegiatan niki tentunya ada dampak, ada ekses dari kegiatan budidaya niki. Dari beberapa ekses niki salah satunya mungkin karena kita berada di badan air, ada salah satu yang paling sering menonjol yaitu bagaimana adanya pencemaran danau, artinya adanya penurunan kualitas air karena kontribusi dari kegiatan budidaya ikan niki. Memang kita sadar sendiri juga seperti diinformasikan tadi sareng Bapak LH Kabupaten Bangli bahwa karamba per 2022 Desember nike jumlahnya 12.200. Memang betul seperti nike, dan kita ada beberapa langkah-langkah yang sudah kita lakukan terkait dengan bagaimana mengkondisikan karamba di mana ini merupakan mata pencaharian pokok bagi masyarakat di pesisir. Artinya kita bagaimana mensinergikan antara ekologi dan ekonomi niki Pak. Nah, nike yang kemungkinan kita tetap dari PMK Bangli akan lakukan, di mana niki untuk keramba-keramba yang ada di Danau Batur kita sudah beberapa langkah sudah kita lakukan. Pertama, kita sudah mengadakan pembinaan, menghimbau untuk pembudidaya ikan nike agar mengikuti kaidah-kaidah cara budidaya ikan yang baik. Nah, dan nike sudah kentuan. Kemudian bagaimana kita sudah atau melakukan pembinaan, pengarahan agar melakukan kegiatan budidaya niki dengan mengutamakan berbahan ramah lingkungan niki, karena yang lihat mungkin beberapa tahun terakhir niki banyak bahan yang dipakai niki tidak ramah lingkungan niki. Sudah kita lakukan pendekatan pembinaan kepada pembudidaya agar mengikuti ramah lingkungan. Kemudian kita juga sudah melakukan mencoba niki melakukan penataan kajian walaupun niki terbatas di satu desa ya di Abang Batu Dinding, dan hasilnya pun perlu rasanya untuk kedepannya kita tingkatkan lagi, kita perluas lagi. Nah, niki yang mungkin hal-hal yang sudah kita lakukan. Di samping kita sekarang niki ada 3 tahun terakhir
ada kegiatan-kegiatan seperti kita bagaimana mengarahkan kegiatan budidaya niki tidak selalu di badan air. Karena niki sorotan yang sudah kita rasakan sendiri bagaimana budidaya berbudidaya di badan air niki dari segi estetika dan dari segi lingkungan niki mempengaruhi sedang kita laksanakan, yaitu bagaimana memindahkan usaha KJA niki ke darat. Salah satunya dengan budidaya ikan sistem bioflok niki yang sudah kita lakukan, dan sampai tahun 2022 kita sudah membuat 5 paket budidaya ikan sistem bioflok, yaitu ada di Desa Songan, ada di Buahan, ada di Abang Batu Dinding. Demikian juga dengan instansi dari kementerian pun sudah melakukan mencoba. Kemarin ada dari BRIN juga mencoba di Songan, kemudian dari BPDAS juga melakukan kegiatan-kegiatan Tiang juga mengharapkan ke depan ada solusi-solusi lain lagi yang artinya dari segi ekologi dan ekonomi ini tetap berjalan. Itulah kemarin arahan dari Bapak Bupati bagaimana masyarakat di pesisir Danau Batur, utamanya yang pembudidaya ikan ini tetap bisa melakukan aktivitasnya. Terkait ekoenzim sampai saat ini yang sudah dilakukan terkait kegiatan budidaya ikan tidak ada pengaruh berdasarkan laporan-laporan dari rekan-rekan budidaya ataupun teman-teman penyuluh perikanan di di wilayah binaan di seputaran Danau Batur. Nggih. Menika dumun atur titiang mina benten kirang langkung kita Mas Mangpura mulai jebos mina benten hal yang perlu didiskusikan, ngiring sarang-sarang diskusikan. Nggih, sindap titiang untuk Pramesandi. Om Santi Om. Atur suksema Pak Kabid. Nggih. Bahagia ya karena dari perikanan sudah memikirkan ini dan tentu untuk penyehatan danau ini bukan hanya penggiat ekoenzim saja, tetapi juga masyarakat sekitar juga harus diedukasikan seperti tadi yang Dr. Joen bilang, agar bisa sama-sama bersinergi hidup dengan mencintai lingkungan sekitarnya dengan tidak membuang limbah yang berbahaya. Salah satunya adalah seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Nyoman Parte, semuanya pertanian juga sudah ke pupuk organik, kemudian beberapa hal yang nanti akan limbahnya itu masuk ke Danau Batur itu sudah berupa limbah yang lebih sehat lah, supaya tidak terancam lagi.